Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Waalaikumsalam, kabarnya baik Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar saya baik juga ya Bu. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi. Selain nanti akan saya amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas ya Bu ya. Baik Bu. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa hari ini kita lakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid, begitu ya Bu ya? Ada beberapa nih Bu pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini, ada dua tujuannya Bu. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian gaya. Yang kedua, peserta didik mampu mendemonstrasikan pengaruh gaya terhadap gerak dan bentuk benda. Baik, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Iya. Nah, bagaimana nih Bu dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam observasi ini? Untuk area pengembangannya, saya menggunakan dua, yaitu yang pertama pengetahuan dan yang kedua keterampilan Bu. Oh, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa ya Bu ya. Iya Bu. Dan saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Di sini saya menggunakan strategi pembelajaran berdeskripsiasi sesuai kesiapan belajar murid. Yang kedua, modelnya saya menggunakan PBL dan metodenya di sini saya menggunakan diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Baik, jadi strategi yang Ibu gunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan model PBL, dengan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan ya Bu. Iya. Nah, bagaimana nih Bu dengan media pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas? Di sini kami menggunakan metode LKPD, PowerPoint, dan video pembelajaran di kelas. Baik, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Saya akan melaksanakannya pada hari Senin. Baik Bu, hari Senin nanti kita akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah itu kita akan melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas dan akan melakukan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Baik Bu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya mendapatkan gambaran tentang media apa yang nanti akan saya gunakan di kelas. Baik, terima kasih ya Bu untuk waktunya hari ini. Sampai bertemu kepada kegiatan observasi kelas pada hari Senin nanti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Sudah baca doa belum? Baiklah, kalau belum baca doa, kita baca doa dulu terlebih dahulu ya. Ketua kelas silakan maju. Kita baca doa bareng-bareng. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
sakit? Iya sakit. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran. Kemarin kita sudah mempelajari tentang berbagai macam Gaya. gaya. Baiklah, ini sekarang ibu tanyakan, apa yang menyebabkan benda bisa bergerak? Karena dorongan. Berarti dalam pelajaran kehidupan kita sehari-hari itu kita sudah melakukannya kan? Nah, contohnya apa? Gaya mendorong meja, maju ke depan, ke samping, itu termasuk dalam gerak apa? Gaya kan? Nah, selain meja apa lagi? Kursi, apa lagi? Bagus. Nah, sekarang apakah benda yang bergerak bisa menjadi diam? Bisa. Bisa. Contohnya? Ada yang lain? Rem. Iya. Apa lagi? Selain itu? Bola pintar. Nah, sekarang ibu tanya lagi. Apakah permukaan lantai bisa berpengaruh benda gerak? Bisa. Bisa dilihat ya dalam kehidupan kita sehari-hari kan? Nah, dalam sekolah juga bisa dilihat kan? Contohnya apa? Nah, selain dari itu? Meja. Iya, tadi lah yang sudah kita pelajari kemarin, kita ulang lagi hari ini. Itu. Ada yang lain nggak? Kelompok ini dan tadi apa nih contohnya? Apa? Yang disebutin teman-teman tadi? Apa? Lari. Iya, pergeseran meja dia bisa ke kanan, bisa ke kiri, ke samping ya. Ingat yang lembaga dulu. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kemarin tentang gaya di sekitar kita. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu mendeskripsikan tentang gaya. Yang kedua, peserta didik mampu mendemonstrasikan dan menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak dan bentuk benda. Gerak bentuk benda tadi ialah yang bisa kalian lakukan seperti contoh tadi. Baiklah, di sini nanti kita perlihatkan kalian bisa menonton video yang ada di depan. Tahukah kalian, ada banyak cara untuk memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Yuk kita bantu Aga dan Bella mencari cara memindahkan benda mereka. Kalian bisa lihat Mencari cara memindahkan pelajaran benda tentang mereka. gaya. Kalian tonton dulu sebentar bagaimana untuk gaya. Sahabat cerdas, kira-kira cara apa yang bisa dilakukan untuk membantu Aga dan Bella? Kalian bisa memberikan ide untuk membantu kepada Aga dan Bella dengan melakukan kegiatan ini. Tetapi ternyata kontennya berat dan mereka tidak kuat. Lalu Aga mencoba menarik dan Bella mencoba mendorong. Nah, baiklah, kita sudah menonton video pembelajaran tentang gaya kan? Sudah ngerti belum? Sudah. Kalau sudah ngerti, kita mendemonstrasikan bagaimana gaya itu bergerak. Sekarang kita contohkan kata kamu tadi kita apa? Gaya tentang menarik meja, mendorong meja. Nah, sekarang kita contohkan atau mendemonstrasikan. Boleh? Contohnya? Nah, kita contohkan dulu ya. Nah. Nah, meja ini bergerak ya, nak? Bergerak. Kemana? Ke kanan ke kiri? Kanan.
tutup pintu ini dia apa? Dorongan. Dorongan. Kalau dibuka? Oke. Sekarang sudah ngerti belum? Sudah. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini anak-anak kecepatan gerak benda dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Contohnya permukaan yang kasar, permukaan yang licin, permukaan yang datar, atau permukaan yang miring. Nah, di sini kita untuk membuktikannya, kita akan melakukan percobaan bola atau kelereng yang kalian bawa. Bawa nggak bolanya? Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan tersebut. Coba keluarkan dulu kelereng dan bolanya. Cobaan ini. Nah, iya itu. Apa? Nah, coba kan bukan data. Nah, coba bukan data. Coba data lambat. Lambat. Yang bawah ini gimana? Coba dalam permukaan miring. Coba tunjukkan. Coba kata lambat. Coba kalau datanya. Datanya gini. Coba kata lambat. Nah, ngerti ya? Baiklah, untuk selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Sudah ya, sudah dapat semua? Nah, sekarang kalian kerjakan isi di situ, yang tidak ngerti boleh bertanya. Oke? Sudah selesai belum? Sudah selesai. Kita observasi ke depan ya. Satu kelompok, satu orang aja yang boleh perwakilan. Silakan, siapa yang mulai? Dengar ya, kalau orang lain, lihatin. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan terjadinya perubahan benda. Apa saja kegiatan sehari-hari yang menyebabkan gaya? Sepeda, membuka pintu, mendorong bengkel, melempar bola. Adanya apa yang mempengaruhi gerakan? Adanya proses yang menentukan gaya bagaimana dari
benda. Yang ketiga, gaya dapat memutar benda dia menjadi bergerak. Selanjutnya, gaya gesek dipengaruhi oleh kasar atau licinnya permukaan. Nah, itulah pengaruh gaya dan kesimpulan dari gaya tersebut. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah ada, sudah paham? Sudah. Baiklah ya, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri di sini. Tapi sebelum berakhirnya, Ibu kasih penugasan dulu. Boleh buka bukunya nanti halaman 35. Di situ ada latihan 1 sampai 5. Kerjakan di rumah. Dari sini akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Betty Kurniasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 2 Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Saya masih ditemani oleh Ibu Suharini sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Ibu Suharini, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabarnya hari ini baik. Alhamdulillah. Baik, di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah dilaksanakan tadi dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung, Bu? Perasaan saya senang melihat anak-anak yang bisa menjadi bisa dan ada pengalaman baru dalam pendidikan ini. Alhamdulillah ada pengalaman baru ya Bu ya. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Tentunya untuk tahapan ini saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian itu area pengembangannya saya ambil dari aspek pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan peserta didik, saya menggunakan KKPD tentang pengertian gaya. Nah, gaya dapat berubah gerak dan bentuk benda. Sedangkan untuk keterampilannya, peserta didik mendemonstrasikan tentang pengaruh gaya terhadap benda, serta mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Baik, jadi area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya? Iya, Bu. Nah, menurut Ibu nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangannya, Bu. Alhamdulillah ya Bu ya? Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik dan sudah berjalan sesuai dengan strategi, namun masih ada kekurangan ya Bu ya? Nah, menurut Ibu, apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi di saat melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Di sini kekurangan atau kendalanya masih terjadi adalah masih ada beberapa peserta didik yang kurang aktif dan sering mengobrol di kelas. Ada juga yang tidak fokus dalam pembelajaran. Baik, jadi kendalanya ada peserta didik yang tidak aktif dalam belajar ya Bu ya? Masih sibuk ngobrol atau tidak fokus dalam belajar. Kira-kira nih menurut Ibu, bagaimana mengatasi anak-anak yang tidak aktif dalam belajar? Nah, menurut saya, untuk mengatasi peserta didik yang kurang aktif, saya akan melakukan pendekatan kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Ada anak-anak yang belajarnya auditori, kinestetik, dan visual, sehingga anak merasa dibutuhkan. Baik, jadi itu rencana tindak lanjut ke depan ya Bu ya? Pada saat proses pembelajaran berikutnya, Ibu akan menyesuaikan dengan gaya belajar mereka, sehingga anak-anak merasa nyaman ya Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang sekarang ya Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan rencana yang telah Ibu sampaikan tadi? Mungkin untuk waktu dekat ini saya belum bisa Bu, tapi insya Allah akan saya lakukan. Baik, akan dilakukan secepatnya ya Bu. Mungkin di semester 2 ya Bu ya.
karena kita dalam beberapa hari ke depan sudah melaksanakan ujian semester 1. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat secepatnya direalisasikan. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik telah selesai, dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi akademik, dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Suharini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.